Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reska Lestari, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, semester 7, pada jurusan Pertanian, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana bisnis atau business plan pada mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyu Trisnasari. Judul proposal rencana bisnis ini yaitu Perusahaan Lestari Fishery atau Perikanan Lestari Budidaya Ikan Lele. Yang pertama, ada rencana usaha. Jadi, pendirian usaha budidaya ikan lele ini berstatus perorangan yang akan dilaksanakan di Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawah, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan visi misi perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada daerah sekitar, kemudian membuka lapangan pekerjaan baru dengan meninjau dari kualitas sumber daya manusia yang ada. Logo perusahaan Lestari Fishery dengan filosofi Lestari, yaitu nama pelopor saya sendiri yang berarti berkelanjutan, bertahan dan kekal. Kemudian fishery yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti perikanan. Jadi, Lestari Fishery ini diharapkan sebagai perikanan yang dapat berkelanjutan dan bertahan atau kekal dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Sejarah perusahaan. Yang pertama, usaha perorangan yang didirikan oleh seorang mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan didukung oleh keluarga besar. Kemudian terinspirasi dari banyaknya pedagang pecel lele di jalanan ketika menjelang malam hari dan selalu rame. Dan ingin menjadi supplier pedagang pecel lele dan pedagang ikan di pasar. Kemudian alasan pemilihan dan manfaat usaha. Yang pertama, terdapat lokasi yang strategis untuk budidaya ikan. Kemudian supplier ikan atau pemasok ikan masih sangat sulit ditemukan. Dan pemenuhan kebutuhan pasar. Latar belakang pendirian usaha Lestari Fishery ini yaitu terinspirasi dari banyaknya pedagang kaki lima pecel lele. Selain itu, kebutuhan protein ikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pada aspek pasar, yang pertama, perkembangan pasar. FAO mencatat pertumbuhan kebutuhan ikan dunia melebihi pertumbuhan populasi penduduk dunia. Oleh karenanya, ini menjadi peluang untuk mendorong peningkatan produksi lele nasional. Kemudian pangsa pasar. Sasaran utama pedagang, yaitu tengkulak dan pemasaran online atau e-commerce. Strategi pemasaran yaitu segmentasi pasar, lokasi yang strategis, kemudian sasaran penjualan, kemudian pemenuhan protein hewani, target pasar, dan dapat dipanen sendiri. Taktik pemasaran yaitu mengedepankan 4P, produk, price, place, and promotion. Pada aspek yudiris yaitu yang pertama ada produk, menggunakan benih ikan yang sehat dan berkualitas, pengajuan sertifikat CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, kemudian badan hukum perusahaan yang berstatus perorangan dan kegiatan usaha berupa analisis dan pembobotan SWOT. Hasil dari pembobotan SWOT yang telah dijabarkan pada laporan terdapat faktor internal dan eksternal. Skor nilai strategis yaitu strength and opportunity atau kekuatan dan peluang, yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Yang pertama, mendesiminasikan kepada masyarakat bahwa usaha perikanan mempunyai peluang yang bagus. Kemudian, memberikan pengetahuan bahwa budidaya ikan lele tidak memerlukan tenaga yang besar. Kemudian, penjualan ikan lele dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pada aspek teknis, yang pertama,
keadaan lokasi usaha. Lokasi yang strategis, mudah diakses dan dijangkau namun belum diketahui banyak orang. Kemudian yang kedua, proses produksi, pembuatan kolam, pemilihan benih ikan lele, menakar pakan untuk ikan lele sesuai umur, pengelolaan air, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Pada aspek pengelolaan, yang pertama yaitu pola pengelolaan usaha. Di sini terdapat general manager yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan. Kemudian ada manajer pemasaran yang merencanakan strategi pemasaran atau marketing research, peluang pasar, dan lain-lain. Dan manajer keuangan menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan perusahaan. Kemudian manajer produksi yaitu merencanakan pengorganisasian jadwal produksi dan lain-lain. Dapat dilihat struktur organisasi dengan general manager itu saya sendiri, kemudian manajer produksi itu Agus Kristianto, manajer keuangan Ristianingsi, manajer pemasaran Winda Tri Utami, dan karyawan. Kebutuhan tenaga kerja untuk sementara waktu yaitu pegawai budidaya memerlukan 1 orang, kemudian pegawai pemasaran memerlukan 1 orang, dan pegawai administrasi memerlukan 1 orang. Kemudian pada aspek sosial dan lingkungan, dampaknya terhadap masyarakat, yang pertama, kebutuhan protein hewani untuk masyarakat terpenuhi. Yang kedua, masyarakat ikut berlatih dan belajar usaha budidaya ikan lele dari skala kecil. Dan yang ketiga, melakukan pemanenan ikan lele langsung bagi pembeli. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan yaitu sebagai sarana belajar dari masyarakat umum dan milenial dalam berwirausaha terkhusus budidaya ikan lele. Pada aspek finansial, terdapat kebutuhan biaya investasi yang dapat dilihat pada modal investasi itu berupa alat seperti kolam terpal, mesin air, selang air, jaring atau wuring, kemudian biaya perizinan atau amortisasi, kemudian bunga pinjaman 10% per tahun dengan jumlah modal investasi 74.500.000 dan total biaya tetap 1.484.166,67 rupiah. Kemudian pada kebutuhan modal kerja terdapat bahan baku seperti benih lele, kemudian pupuk kandang, kemudian pakan lele, probiotik ikan lele, upah tenaga kerja, dan listrik dengan jumlah 70.870.000. Kemudian sumber pendanaan terdapat 2 komponen. Yang pertama, modal investasi dan modal kerja. Sumber modal sendiri itu sebesar 45.370.000, kemudian modal pinjaman itu sebesar 29.130.000 dengan total modal investasi 74.500.000 dan pada modal kerja dengan pinjaman 70.870.000 sehingga jumlah modal sendiri yaitu 45.370.000 dan jumlah modal pinjaman itu sebesar 100 juta dengan proporsi 31% modal sendiri dan 69% modal pinjaman. Kemudian pelunasan kredit dengan jadwal pengembalian pinjaman bank menggunakan metode sliding rate dengan lama pinjaman 5 tahun pada saldo awal 100 juta
cicilan pokok 10 juta dengan bunga 10 juta dan total 20 juta, sehingga saldo akhir masih 90 juta dan dapat dilihat pada tahun kedua hingga tahun kelima. Kemudian analisis kelayakan finansial. Penerimaan 100.000 ekor dibagi dengan 8 ekor rata-rata per kilogram dengan harga 12.500 per kilo mendapatkan total 250 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel 74.500 ditambah 70.870.000 sehingga total pengeluaran sebesar 145.370.000. Keuntungan yang didapatkan yaitu dapat dihitung dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran sebesar 250 juta dikurangi dengan 145.370.000 mendapatkan 104.630.000 per musim. Keuntungan dalam 1 tahun yaitu 104.630.000 dikali dengan 4 musim. Karena perhitungan dalam 1 musim budidaya ikan lele ini yaitu 3 bulan. Sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar 418.520.000 per tahun. Kemudian RC ratio atau revenue per cost sebesar 250 juta dibagi dengan 145.370.000 menghasilkan nilai 1,71 yang berarti usaha budidaya ikan lele Lestari Fishery ini layak untuk dilanjutkan atau go project. Karena dengan pengeluaran Rp1 akan menghasilkan Rp1,71. Kemudian break even point atau titik impas atau titik balik dapat dilihat menghasilkan 104.929.577,46 rupiah. Kemudian BEP dalam kilogram yaitu biaya tetap dibagi dengan harga satuan per kilo dikurang dengan biaya variabel dikali dengan harga satuan dibagi dengan penjualan yaitu 74.500.000 dibagi dengan 20.000 per kilo dikurang dengan 5.669,6 rupiah atau 74.500.000 dibagi dengan 14.331 mendapatkan hasil 5.198 kg. Jadi usaha budidaya ikan lele Lestari Fishery ini akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 5.198 kg atau 5,2 ton. Pada periode pengembalian atau payback periode yaitu total investasi dibagi dengan keuntungan usaha per tahun dikali dengan 12 yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun dengan 145.370.000 dibagi dengan 418.520.000 dikali 12 menghasilkan 4,16 yaitu titik pulang modal dalam waktu 4,16 bulan. Sehingga usaha Lestari Fishery ini layak karena payback kurang dari umur usaha yaitu 5 tahun. Kemudian arus kas dapat dilihat
Yang pertama di situ terdapat arus masuk atau cash flow berupa modal sendiri, kemudian penyusutan, kemudian penjualan, dan yang kedua terdapat arus keluar atau cash outflow, yaitu berupa investasi peralatan, biaya perizinan atau amortisasi, kemudian biaya variabel, kemudian arus kas bersih atau net cash flow, dan terdapat kas awal pada tahun ke-1 dan terus meningkat hingga tahun ke-5, sehingga mendapatkan kas akhir 1.596.540.833 rupiah. Pada analisis NPV, BC, dan IRR dapat dilihat pada tayangan dan dapat disimpulkan gross BC 10% dengan net BC 10% mendapatkan IRR 75,37% atau lebih besar dari 10% dengan kriteria kelayakan yaitu layak, NPV 10%, dan NPV 48%. Usaha budidaya ikan lele lestari fishery ini layak dijalankan atau go project karena hasil presentasi keuntungan lebih besar dari bunga bank yaitu 10%, sedangkan IRR usaha ini adalah 75,37%.